A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, wali murid yang kami cintai, dan ibu-ibu guru ya, yang kami cintai pula, marilah kita mengucap syukur alhamdulillahirabbil alamin terhadap segala hal, pujian-pujian yang sempurna tanpa celah kepada Allah yang telah memberikan kepada kita berbagai karunia, yang terus menambah kepada kita berbagai kenikmatan, kesempatan, keberkahan. Mudah-mudahan semua yang terlimpah akan bisa terolah dengan lebih baik sehingga menghasilkan bekal-bekal yang banyak dalam kehidupan. Ibu-ibu rahimakumullah, kita diberikan bagian yang sangat besar ya, dalam perjalanan kehidupan kita, yaitu sebuah bonus dan lompatan-lompatan yang akan berlipat-lipat ya, dalam proses mencari, mengumpulkan ya, kemudian membawa bekal ya dalam kehidupan kita ya, yaitu dengan datangnya bulan Ramadan. Maka hal itu perlu selalu kita perhatikan ya, secara detail agar bagian-bagian istimewa yang diberikan Allah kepada kita itu benar-benar akan bisa termanfaatkan dengan baik. Kita berharap karunia-karunia kesehatan, karunia-karunia kelapangan, karunia-karunia pertambahan ilmu yang terus-menerus diberikan Allah kepada kita benar-benar akan menjadikan kehidupan kita pun menjadi kehidupan yang semakin terasa membahagiakan. Ibu-ibu rahimakumullah, kita akan berbincang-bincang tentang Ramadan. Satu hal yang perlu kita samakan persepsi kita ya, bahwa pembekalan Ramadan di sekolah-sekolah ya, terutama di TK, SD yang notabene-nya anak-anaknya belum balik ya, itu perlu kita samakan dulu persepsinya ya, bahwa kalau kita membahas Ramadan ya, tentu saja konsentrasi kita yang utama itu pada orang tua ya, pada orang tua. Sekali lagi saya ingatkan ya, bahwa hadirnya anak itu adalah sebuah fasilitas untuk menumbuh kembangkan karakter orang tua mereka ya, sehingga memang konsentrasi bagaimana anak itu akan menjadi baik, punya keberkahan yang besar, itu hampir 99% terletak pada proses perjalanan
orang tuanya ya. Untuk itu maka walaupun nanti ada beberapa hal yang akan kita bincangkan tentang latihan-latihan yang diberikan kepada anak, namun yang dimaksudkan dengan hadirnya Ramadan agar kita lebih produktif itu yang paling utama adalah untuk kita ya, untuk kita para orang tua dan orang-orang yang sudah baligh tentunya ya. Nah, maka kita sampaikan Ramadan ya, Ramadan itu adalah sebuah gambaran ideal tentang produktivitas amal dalam kehidupan ya. Gambaran ideal tentang produktivitas amal dalam kehidupan. Kenapa? Ya karena memang nilai seseorang itu berbanding lurus ya dengan amal-amalnya ya. Maka tadi yang menjadi bagian penting itu adalah bagaimana kita itu mencari suasana, mencari pola, mencari proses agar dalam kehidupan itu kita itu mendapatkan bagian dan kesempatan menumbuh kembangkan amal. Bicara kehidupan itu tidak bicara apa yang kita punya. Ya, bicara kehidupan itu bicara tentang apa yang bisa kita lakukan dengan segala sesuatu yang diberikan kepada kita. Nah, untuk itulah maka kita akan berbincang-bincang bagaimana memanfaatkan Ramadan yang Allah gambarkan bahwa Ramadan itu adalah suasana yang memang sangat ideal. Sampai-sampai kalau nanti kita menghadapi perjalanan kehidupan yang sulit ya, itu berarti urutan kehidupan kita tidak seperti ya yang dimaksudkan tadi. Jadi lebih bagus ya, akan menjadi bagian yang akan menolong ya proses kita ketika urutan-urutan yang ditetapkan dalam Ramadan itu menjadi urutan-urutan yang menata proses perjalanan kehidupan kita. Ya, yang pertama saya akan berbicara tentang inspirasi yang diberikan oleh Ramadan. Satu, bahwa yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan itu adalah rahmat. Satu, yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan itu rahmat. Ya. 90% lebih ya rahmat itu dibutuhkan. Tanpa rahmat maka amal-amal itu tidak akan bisa ya terlaksana atau mendapatkan nilai ya yang tinggi ya, karena rahmat itu memang pembuka. Rahmat itu pembuka Furqan ya, rahmat itu pembuka Furqan. Furqan itu kita punya isyarat ya untuk memilih ya, memilih yang tepat, yang benar. Jadi kalau furqannya kecil itu ya enggak pas terus, pilihannya enggak pas. Pilihannya bukan pilihan yang punya nilai yang bagus ya, punya nilai yang bagus. Maka rahmat itu pembukanya. Nah, bicara tentang membuka rahmat itu, saya tak berbicara kenapa kita itu disuruh melatih ya anak-anak dalam rangka berbakti kepada orang tua ya. Itu yang pertama ternyata memang diajari bagaimana menurunkan rahmat. Kalau dalam bahasa anak-anak sekarang itu banyak yang bertanya begini, kenapa kita itu disuruh taat terus sama orang tua? Kenapa orang tua nggak mau taat sama anak? Nah, itu artinya dia nggak paham ya, tidak paham bahwa aturan kehidupan itu memang ketetapannya begitu. Dan ketetapan aturan kehidupan itu tidak untuk menganiaya ya. Maka saya nukil sebentar ya, bahwa anak itu ya disuruh untuk berbakti kepada orang tua. Apa bentuk bakti pada orang tua? Yang pertama taat pada orang tua. Agar apa? Menurunkan rahmat. Taat itu menurunkan rahmat ya. Yang kedua, anak itu dalam berbakti itu disuruh bermuka berseri. Ya, bermuka berseri ya. Artinya dia sejak kecil bisa membangun garis kemudahan. Kenapa? Orang yang bermuka berseri, bermuka bagus ya,
apa namanya, ndak nesunan lah ya, ndak nesunan, mukanya ndak ditekuk-tekuk gitu ya. Itu dia disamakan dengan orang yang ahli sedekah. Dan orang yang ahli sedekah itu akan dibangunkan jalan yang mudah. Ada anak itu yang mudah maksudnya ya, disuruh mudah, kehidupannya itu ya bagus, perkembangannya itu bagus. Salah satunya rahasianya adalah memang dilatih untuk bermuka berseri. Maka kadang-kadang kalau dalam bahasa kita, anak kecil itu ya kadang-kadang nangis, ngamuk, nesunan, seolah-olah itu lucu, itu tidak benar. Kenapa? Karena anak itu akan belajar dari kebiasaan. Ya, jadi kalau kemudian dia itu biasa teriak, biasa ini, maka dia akan mempunyai sikap yang seperti itu. Nah, untuk itu kenapa seluruh pengajaran anak itu membuat dia tersenyum, membuat dia gembira. Kenapa? Karena bagian ekspresi gembira itu ternyata membuat garis bagaimana dia dibuatkan oleh Allah jalan-jalan yang mudah menuju kepada kebaikan. Yang ketiga, bentuk bakti anak kepada orang tua itu berkata bagus, lembut, ya, berkata bagus, ya. Kenapa? Karena itu akan diberikan hadiah ya oleh Allah kepadanya garis keberuntungan. Ya, orang yang berkata baik ya, itu akan diberi garis keberuntungan. Ya, nanti akan kita terapkan bahwa Ramadan itu adalah bagian terbagus bagaimana kita melatih rahmat-rahmat itu turun. Ya, kemudian yang keempat, bagaimana anak itu punya kesiapan, ya tadi mulai dari seneng-seneng beramal soleh. Maka ketika kita suruh, maka nyuruhnya juga jangan yang berat, nyuruhnya harus sesuai dengan usia. Agar apa? Agar seneng melakukan amal soleh. Nah, orang yang seneng melakukan amal soleh, ya seneng dia melakukan amal soleh, maka dia akan diberikan garis punya banyak peluang. Ya, punya banyak peluang ya. Jadi itu tadi rahasia kenapa anak itu harus dididik untuk berbakti kepada orang tua ya. Nah, makanya Ramadan itu adalah bagian konsentrasi kita itu memperbaiki jiwa dan karakter. Sekali lagi tidak sekedar berhasil puasa, tetapi bagaimana kita itu bisa menyempurnakan dan memperbagus karakter-karakter agar manusia itu menjadi lebih baik. Nah, kita lanjutkan ya tadi rahmat ya. Langkah-langkah yang strategis ya, langkah-langkah yang strategis yang akan bisa menurunkan dan menumbuh kembangkan rahmat ya. Jadi hidup itu memang pembahasannya adalah yang terbesar adalah rahmat. Seluruh aktivitas yang tidak terhubung dengan itu ya tidak perlu sangat serius gitu kan ya. Nah, makanya tadi langkah-langkah strategis ya yang kita lihat dari inspirasi Ramadan. Yang pertama, Ramadan itu memberitahukan kepada kita bagaimana agar hidup itu produktif. Kita mendapatkan bagian ketenangan, mendapatkan bagian kebahagiaan, dan kemudian kita menjadi sebab kebaikan yang menyebabkan banyak sekali ya balasan-balasan bagian yang akan masuk itu namanya investasi pasif. Itu begitu kita berinvestasi ya tentang kebaikan dan kemudian orang melakukannya, kita juga mendapatkan bagiannya kan gitu ya. Nah, rahasia bagaimana kita bisa menurunkan dan menumbuh kembangkan rahmat itu yang pertama, senang dengan datangnya ketentuan. Ibu-ibu rahimakumullah, saya ingatkan, setiap muslim itu akan diuji 3 perkara. 1, ketika ada perintah, maka kita harus berupaya untuk taat. 2, ketika ada larangan, maka kita harus sekuat tenaga untuk menjauhinya. Yang ketiga, kalau ada ketetapan yang diberikan kepada kita, maka kita harus menerimanya. Ya, jadi maka tadi, dan ternyata manusia itu untuk tadi taat kepada perintah, ya, kemudian larangan itu bisa, tetapi tidak semua ketetapan, tidak semua ketentuan manusia itu siap menerimanya.
ya. Padahal tiga-tiganya itu dibutuhkan ya. Makanya apalagi zaman sekarang orang itu merasa berhak memilih ketetapan-ketetapan mana yang menurut dia itu sesuai dengan kehidupannya. Dengan alasan bahwa kalau saya kemudian mengambil ketetapan yang saya tidak melaksanakannya, itu yang berarti saya munafik lah dan lain sebagainya begitu. Tetapi pada dasarnya banyak sekali manusia itu yang masih tidak siap atau tidak suka ya dengan ketetapan-ketetapan yang diberikan. Nah, yang pertama yang saya maksudkan adalah ada sebuah hadis menyatakan kalau kamu itu berupaya ya kita itu senang dengan datangnya Ramadan, maka Allah akan memberikan kepadamu rahmat yang besar. Itu Ramadannya belum datang ya. Allah gambarkan kepada kita bagaimana rahmat itu. Allah tuh gambarkannya di bulan Ramadan. Ramadan itu sebelum manusia berbuat ketaatan, Allah itu sudah menyiapkan rahmat untuk langit dan bumi. Itu sebabnya kenapa Ramadan itu ada anak umur 3 tahun, 4 tahun bisa berpuasa. Ada ibu-ibu sepuh ya umurnya 70, 80, bahkan 90 tetap bisa berpuasa. Ya. Kenapa? Karena rahmat yang diturunkan oleh Allah atas langit dan bumi. Bumi itu sangat membantu agar manusia itu bisa berpuasa. Bahkan banyak sekali sering saya sampaikan orang-orang yang tidak pernah sholat itu ketika Ramadan dia taraweh terus. Walaupun mungkin salah satu faktor tarawehnya itu karena mendapatkan kue. Namun itu hal yang luar biasa karena taraweh itu tidak sekedar 2 rakaat. Taraweh itu sampai 11 bahkan 23 rakaat. Ya, itu rahmat. Rahmat itu suasana yang menjadikan hati itu merasa nyaman, tenang, terdorong menjadi mudah dan cepat melakukan kebaikan. Nah, maka Allah berikan kepada kita sebuah peluang kalau orang itu senang ya terhadap ketentuan ya. Dan itu memang harus dicarikan ilmunya ya. Senang terhadap ketentuan, maka dia akan dilimpahi ya sebelum dia melakukan sudah mendapatkan bagian ya rahmat yang besar. Apa yang dimaksudkan senang dengan datangnya ketentuan yang kita bicarakan ketentuan ini sekarang Ramadan, yaitu satu menunggu. Ya. Orang menunggu Ramadan. Ramadan yang lalu kita sudah Ramadan dan kita harusnya juga masih ingat prestasi kita di bulan Ramadan. Maka kemudian kita berharap kita menunggu ya Ramadan yang akan datang untuk meningkatkan prestasi kita. Ya. Jadi senang itu menunggu, bersiap-siap ya dan menyambut. Tidak sekedar ngomong, iya senang ya mau Ramadan gitu ya. Tidak begitu ya. Sering sekali saya contohkan ada seorang anak kecil mau kedatangan neneknya. Ya. Maka dia nunggu kapan nenek datang, kapan tanggal berapa, disiapkan ada mainannya, ada semua disiapkan untuk nanti dia mau cerita sama neneknya. Wah kemudian dia sejak pagi sudah mandi, kemudian menunggu bolak-balik ngelihat ke depan, bolak-balik ngelihat pintu. Ya. Kemudian dia bertanya pada mamahnya, "Mah nenek, kok nggak datang-datang? Nenek sampai di mana?" Mungkin karena jengkel mamahnya itu bilang begini, "Kamu tuh sudah ditunggu aja, duduk main atau kamu nonton TV. Nanti kalau sudah datang ya nenek, kan nanti ting-tong dibuka nenek sudah." Ya. Karena ibunya jawabannya agak nggak enak. Apa kata anak itu? Dia mengatakan, "Mama nggak suka ya nenek mau datang." Gitu. Ya. Itu sebuah contoh yang sederhana. Ya. Bahwa orang senang itu pakai menunggu, pakai persiapan, pakai menyambut. Itu bahasa senang yang paling mudah begitu. Maka Ramadan pun itu digambarkan oleh Allah, diberikan bagi kita. Barang siapa kepengen melihat kualitas Ramadannya, lihatlah apa yang dia lakukan pada bulan Rajab dan Sya'ban. Bulan Rajab dan Sya'ban. Itu persiapan. Bahkan ketika datang nisfu Sya'ban yang sekarang lagi pada ditanyakan apa itu Sya'ban itu sudah tengah ya. Allah itu mengingatkan kepada kita, ini sudah tengah bulan Sya'ban.
Dalam nisfu Sa'ban tuh kita disuruh banyak istighfar, disuruh sholawat. Tuh maksudnya tidak hanya malam nisfu Sa'ban, mulai dari malam nisfu Sa'ban sampai datangnya Ramadan kita disuruh memperbanyak istighfar, memperbanyak sholawat. Maksudnya begitu. Kenapa? Karena sudah mau sampai. Saya ingatkan kembali, yang namanya amal dilakukan, ketika kita melakukan amal, maka nilai amal itu untuk menghapus dosa dulu. Baru sisanya adalah tabungan kebaikan. Kalau setiap amal kemudian kita rusak dengan berbagai kesalahan kita, maka kadang-kadang amal kita itu tidak pernah bisa untuk menabung. Allah itu mengingatkan kita, sayang sekali kalau amalan Ramadan itu didapat tidak utuh. Maka ketika nisfu Sa'ban, Sa'ban itu sudah tengah, ada orang yang belum siap-siap, maka disuruh banyak istighfar. Minimal membantu pembersihan. Kemudian disuruh banyak sholawat. Kenapa sholawat? Karena orang yang banyak sholawat, sholawat dengan keimanan, sholawat terus yang banyak sehingga kemudian dimunculkan kecintaan kepada Allah dan Rasul, maka kecintaan itulah yang akan menambah sumber kekuatan untuk terus berbuat baik. Itu kenapa ada nisfu Sa'ban. Dipersiapkan oleh para ulama, kalau sampai kemudian Sa'ban, nisfu Sa'ban itu kita belum siap-siap, belum banyak bersih, itu nanti Ramadannya kita nggak dapat apa-apa, ya. Nah, untuk itu tadi, bagaimana kita itu sebagai orang tua misalnya banyak berzikir, ya, banyak beristighfar, ya, sampai kemudian anak-anaknya juga seneng, ya, sampai seneng, ya, istighfar. Nah, ini sedikit aja lanjutan istighfar tadi. Kenapa orang suruh banyak istighfar? Bagaimana kita tahu bahwa istighfar itu sudah sistemik, ya? Sistemik itu bahasa obatnya apa ya? Sudah merasuk. Kita itu ya kadang-kadang minum vitamin. Atau kalau zaman sekarang kita bahas misalnya ada herbal itu ya. Apa kita minum madu, ya? Kemudian kita minum minyak zaitun, ya, itu kan dalam rangka membersihkan, dan itu tidak bisa langsung ketika kemudian sudah minum kemudian terasa enak, itu enggak. Herbal itu akan berefek itu ketika sudah diminum rutin selama 3 bulan 4 bulan baru kemudian berefek. Nah, itu baru membuka sistemik masuk. Nah, istighfar juga begitu. Istighfar itu luar biasa. Allah sampai mengatakan kalau kita itu hanya punya istighfar sebagai amalan, ya, maka kita sudah mendapatkan jaminan di dunia wal akhirat. Ya, istighfar. Maka istighfar yang kita lakukan terus sampai kemudian sudah mempengaruhi apa? Yaitu ketika kita itu dimudahkan oleh Allah melihat kesalahan kita sekecil apapun kesalahan itu, dan dimudahkan melihat kebaikan orang sekecil apapun kebaikan itu. Jadi kalau masa Sa'ban begini ini kita masih saja yang kebayang kita gelo dengan orang di sekeliling kita, ya anak kita, ya suami kita, ya keluarga kita, ya tetangga kita, dan apa-apa yang kita punya. Itu istighfarnya harus lebih banyak, ya, nanti. Jadi kita sampaikan bahwa menunggu dan bersiap-siap itu begitu, ya, bersiap-siap itu begitu. Tidak sekedar belanja di mall, enggak, itu mah bisa sekarang bisa pesan dan dikirim di rumah, ya kan? Ya, bukan itu, tetapi bagaimana kita mempersiapkan rumah itu, ya, kemudian benar-benar mendapatkan rahmat. Dan saya ingatkan kembali, yang mendatangkan besarnya rahmat itu tentu saja yang paling utama ada pada garis orang tua. Kenapa? Ya karena amalnya sudah banyak, ya. Untuk itu saya mohon kepada para orang tua untuk bersiap, ya, melapangkan dada, memohon kemudahan urusan agar Ramadan itu benar-benar menjadikan kita sebab turunnya rahmat dan berkah yang besar untuk diri kita, kemudian untuk keluarga, bahkan untuk yang lainnya, ya. Jadi tadi senang. Ya, itu tadi senang dengan datangnya Ramadan. Kenapa? Ya karena bagiannya besar sekali. Itu yang namanya senang itu begitu. Saya tak memberitahu tentang senang pada ketentuan dulu. Sakit misalnya. Ketentuan diberi sakit. Itu ketentuan yang berikan Allah. Yang berikan Allah. Sampai ada seorang dokter itu, ya. Seorang dokter bincang-bincang sama pasiennya, ya. Visit pasiennya mengatakan, Mbak ini harus bahagia loh.
Kenapa? Karena orang sakit itu dipilih sama Allah. Ya. Pertanyaan orang, kenapa Allah itu kasih sakit ya? Kemudian sudah sakit yang mengerikan ya, ada corona, ada ini ya. Kok enggak kasihan sudah sakit, bagaimana nanti kalau meninggal? Enggak ada hubungannya antara sakit dan meninggal. Yang terhubung dengan meninggal itu adalah ajal. Nah, maka berbahagialah orang itu yang didekatkan sakitnya dengan ajal. Kenapa? Karena karunia sakit itu diberikan kepada seseorang, satu untuk membersihkan dosanya. Yang kedua, diberikan kesempatan ketika dia berlapang dada menerima sakitnya untuk berdoa agar doanya dikabulkan. Itu sakit. Bayangkan kalau kemudian sakit itu didekatkan dengan ajal, oh itu sempurna. Kenapa? Kalau kemudian dia menerima, kemudian dia bersih, dan kemudian datang ajal, maka itu yang disebut husnul khatimah. Ya. Jadi jangan salah paham. Ketika ajal, kenapa Allah memberikan ajal? Kenapa Allah mengambil orang yang saya cintai? Itu kalimat yang salah. Ajal itu adalah karunia yang besar untuk menghentikan sebuah kesalahan. Ketika ajal itu tiba, maka tertutuplah pintu pertambahan kesalahan. Tinggal keluarganya, putra-putrinya, anak cucunya menyempurnakan. Maka itu adalah bagian yang jauh lebih bagus. Daripada kemudian, ya tadi, orang-orang yang kemudian belum meninggal seperti kita, itu masih harus terus berhati-hati. Ya, agar meminimalkan kesalahan. Nah, itu tadi bagian ketentuan terhadap sakit, terhadap ajal. Ya. Nah, sekarang pernikahan, ketentuan tentang pernikahan. Ya, orang itu menikah, ya, ketentuan tentang pernikahan itu agar pernikahan itu menjadi proses tumbuh kembang karakter, ya, dan peningkatan kapasitas. Sehingga ketika ujian-ujian itu diberikan dalam perkawinan, itu agar orang punya kesempatan, orang punya kecepatan, orang punya kematangan untuk menumbuh kembangkan karakter dan meningkatkan kapasitas. Ketika kita memahami ini, maka kita akan menjadi lebih bombong. Ternyata ya, banyaknya ujian yang kita terima itu sangat membantu bagaimana kita berkembang. Ya, itu ketentuan. Kita kembali pada ketentuan datangnya Ramadan. Ya. Maka dalam Ramadan nanti akan banyak hal yang dititipkan atau diprogramkan kepada kita. Maka kita harus bersiap untuk menerima ya seluruh hal yang akan ditetapkan dan menjadi bagian yang harus kita ingat dan kemudian kita ulang lagi ketika kehidupan kita sudah tidak produktif lagi. Yang kedua, setelah kita tahu bahwa setiap ketentuan itu kita harus legowo, maka kesimpulannya kalau ada ketentuan datang kepada kita, kemudian kita tidak siap, ya, kemudian kita banyak mengeluh, carilah ilmu sampai kita lapang bahwa ketentuan itu diberikan pada kita agar kita tumbuh dan berkembang. Ya. Yang kedua, hidup itu harus memperhatikan amalan-amalan utama. Jangan hidup urip itu kita pagi kemudian pergi sampai kemudian kita capek ya, sudah wis boyoke sakit terus kita rasane setiap hari itu ya Allah capek ya, sudah tidak bertenaga ya. Hidup itu tidak sekedar begitu. Hidup itu ya kita akan menjadi bagian ya, menjadi bagian yang selalu terpancar ya, terlihat dari langit manakala kita itu selalu menyelamatkan amalan-amalan utama yang harus terambil ya. Nah, di Ramadan itu ada beberapa amal yang oleh Allah dimasukkan dalam program Ramadan dan itu harus menjadi perhatian kita. Ketika tidak Ramadan, itu pun menjadi perhatian khusus ya. Satu, senang datangnya waktu berbuka. Senang datangnya waktu berbuka. Ya. Kenapa? Ya kenapa? Ya karena Allah pengen memberitahukan pada kita bahwa hidup itu akan tumbuh berkembang ketika kita siap dengan ujian-ujian pada ketetapan-ketetapan yang ada.
Baik ketentuan itu bentuknya ketentuan ibadah maupun ketentuan-ketentuan peristiwa yang akan jatuh pada kita. Dan Allah memberikan tahu kepada kita bahwa kebahagiaan seseorang itu adalah ketika diuji pasti ada waktu berbuka. Dan kita disuruh bersyukur, bersikap bahagia ketika waktu berbuka itu muncul, ya. Waktu berbuka. Nah sekarang itu orang ya wis pokoknya ya senang, tapi ya biasa, saking sudah biasa, tidak memahami bahwa itu adalah sebuah amal utama. Satu hal yang perlu saya sampaikan, yang namanya waktu berbuka itu ya Bu, ya, orang tuh diuji gini, ya, dekat waktu berbuka, ini ujiannya akan semakin berat, ya, maka kita lihat kita tuh puasa dari pagi. Sampai kemudian menjelang 15 menit sebelum buka itu rasanya sudah sangat berat. Maka ketika ada adzan Surabaya gitu ya, anak-anak pada marah. Wah sana kok sudah adzan, sini kok belum adzan dan sebagainya ya. Jadi salah satu ciri datangnya waktu berbuka itu ketika rasanya tekanan-tekanannya semakin kuat. Maka Allah berikan ya cara yang strategis ketika kita berhadapan dengan waktu buka yang berat itu ya, kita suruh mendekatkan kepada Allah ketergantungan kita dan berdoa. Maka sampai Allah melatihnya itu dengan 15 menit kita itu berdoa sebelum berbuka, maka Allah janjikan doanya dikabulkan. Itu hal yang terlihat sederhana, tapi menjadi tidak sederhana. Banyak sekali orang yang tidak bisa memanfaatkan 15 menit kali 30 hari untuk berdoa. Ya karena kalau di sini itu ya pas lemes-lemes ya kan gitu ya. Kadang-kadang orang itu sudah dada di sini ya wis meh doa itu wis ora kuat-kuat toh ya. Kita ya sudah wis ngundungone bar buka ya sudah hilang. Keistimewaan sudah hilang. Maka tadi sambil saya kasih tahu kalau kita itu diuji, ketika kemudian rasanya itu semakin berat, menekan dada, maka kita harus kuatkan jiwa kita. Terus berdoa. Kalau berdoa panjang tidak bisa, berdoalah yang pendek tapi terus ya. Sampai kemudian Allah membuka ujian-ujian kita, membuka hikmah-hikmahnya dan kemudian menambah karunia ya. Maka ini sampai ditandai dengan senang waktu berbuka. Dilatih untuk merasakan tanda-tanda akan dibukanya ya sebuah ujian ya. Jadi itu bagian. Jadi jangan kemudian kita sudah kuat bertahun-tahun ya tinggal kemudian mau diuji, kita sabar itu ada batasnya, itu bahasa apa itu ya? Itu ditemukan di ayat apa gitu ya? Enggak ada ya karena memang begitu. Maka dikatakan orang yang punya jiwa yang kuat itu ya. Sampai Allah katakan waladina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh meningkatkan kesungguhan, maka Allah berikan kepadanya banyak jalan. Innallaha lama'al muhsinin. Allah sangat suka orang yang selalu memperbaiki proses, bahkan tidak memperhatikan hasil ya, memperbaiki proses. Yang kedua, memperbagus ibadah. Mahdoh di sini ibadah, sholat. Sudah sering dibahas ya, sudah sering dinasihatkan. Yang namanya sholat itu punya waktu. Maka perhatikan waktu sholatmu. Sholat punya waktu. Ada sholat yang 5, sholat wajib yang 5 kali ya. Ada sholat duha, ada sholat malam ya. Terutama ini kalau putri bahkan terutama sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Karena tujuannya untuk tazkiyatun nufus, membersihkan jiwa. Bagaimana mungkin sesudah sholat kemudian kita bisa mau berdoa saja tidak kuat ya. Maka sampai dikatakan yang namanya sholat itu, kesempurnaan sholat itu terletak pada bagaimana kemudian kita menjadi lapang. Menjadi lapang itu terlihat dari setelah sholat itu kemudian kita mengokohkan hati kita. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Allah itu nggak pernah salah, Allah nggak pernah keliru, Allah nggak pernah mendolimi. Alhamdulillah, alhamdulillah bahwa Allah itu selalu memberikan kepadaku sesuatu yang tepat, khusus untukku. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kalau kemudian terhubung dengan Allah kita akan. Nah,
pembuka kita setelah sholat itu untuk memberikan bagian kekuatan kepada kita bahwa hidup ini adalah sebuah proses. Iya, karena budun ya Allah, aku kepengen beribadah kepadamu. Wa iya karena sa'in maka tolonglah aku. Ya, itu tadi dia harus diselamatkan itu ya. Kadang-kadang ya tadi, maka tak sebut sebagai memperbagus ibadah itu ya kita itu kadang-kadang sudah tidak jelas bagaimana kalimat itu mau masuk di dalam hati kita. Kita itu kalimat subhanallah, subhanallah, subhanallah. Lama-lama ya tidak berbentuk subhanallah, subhanallah, sono kan gitu. Tidak menjadi bagian. Tidak bisa masuk. Gizinya itu tidak bisa masuk. Ya, tidak bisa melapangkan. Ya, tadi itu tentang sholat. Ya, makanya kalau dalam bahasa ini ya kita disuruh ngambil tentang sholat 5 waktu, tentang sholat rawatib ya. Itu kalau orang yang memperbagus itu ya diambil ya. Makanya kalau kita misalnya gini, kita itu sholat duha, kadang 2, kadang 4, kadang 6, kadang 8, kadang 12 ya, 10, 12 ya. Maka maksudnya ambil sholat duhamu itu ya kalau waktunya mepet ya tetap diambil walaupun 2 rakaat. Ya kalau kemudian panjang kita bisa menikmati sholat yang menikmati kesempatan yang diberikan Allah dengan 4, 8, ya 12 kan begitu. Nah kemudian salah satu yang yang dititik oleh Allah lagi selain ibadah sholat biasa yaitu qiyamul lail. Di antara sholat sunnah yang oleh Allah kepengen dibagukan adalah qiyamul lail. Kenapa? Karena itu akan mengangkat kemuliaan. Yang disebut kemuliaan tuh semua ikut ya. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Ya. Mukmin yang benar ya. Itu Allah akan mengangkat kemuliaannya. Ya. Ditutup kesalahannya, diperhatikan, ya diperlihatkan kebaikannya. Diberi rezeki yang karim, yang mulia. Yang dengan rezeki itu dia bisa berbuat banyak. Belum tentu orang punya rezeki segitu berbuat banyak. Rezeki karim diberikan kemuliaan dalam rezekinya. Bisa berbuat banyak, ya. Di luar perhitungan manusia, ya. Nah, kemudian tadi qiyamul lail. Maka sampai qiyamul lail itu ketika sholat, ya, ketika puasa, ketika Ramadan diangkat menjadi taraweh. Diangkat menjadi taraweh. Ya. Tidak ada qiyamul lail dalam Ramadan itu nggak ada. Adanya taraweh. Dan taraweh itu oleh Allah diberi, taraweh itu artinya ringan ya. Diringankan oleh Allah qiyamul lailnya karena diajukan. Agar ya setiap muslim itu pernah sholat qiyamul lail. Kenapa? Sebab itulah yang akan menjadikan Allah itu kemudian memberikan pengangkatan, kemuliaan. Maka tarawih itu kalau ada kita itu ya kenapa disuruh memperhatikan tetangga. Kenapa ndak sholat malu ke musola nggak bisa sholat ya harus diiringi. Kenapa? Menjadi sebab Allah kepingin setiap muslim itu pernah sholat malam. Makanya dalam kaidah tarawih saya ingatkan karena ini biasa terjadi ibu-ibu. Kita itu dimajukannya sholat taraweh itu agar kita juga punya hati yang lapang ya. Kenapa? Kadang-kadang orang itu merasa lebih marem ketika sholat sendiri. Ya kecuali ada hal-hal yang sifatnya syar'i ya. Kemudian banyak sekali yang sholat taraweh itu tanpa witir. Nanti witir di rumah. Itu kalau menurut saya ya tidak tepat. Kalau memang kita sholat bareng-bareng harus sempurna sampai akhir. Kalau toh mau menambah nanti tanpa witir. Ya karena kalau kemudian kita merusak shaf itu bahaya bagi orang-orang yang tidak tahu. Ya pikirnya oh boleh kok kita hanya sampai di sini saja. Padahal dia kemudian tidak menambah witir. Kemudian yang ketiga bahwa melanjutkan sholat setelah taraweh itu ya memang tidak ada ketentuannya. Diperintahkan kepada kita selain sholat adalah banyak berzikir. Jadi bagian produktivitas menurunkan rahmat yang besar itu selain sholat. Saya ingatkan sholat punya waktu. Jadi tidak usah nyari-nyari waktu dengan memakai banyak. Ini sholat ya artinya kita tiba-tiba kepengen sholat. Maaf ya, saya itu bukan apa-apa. Karena ada banyak ibu-ibu itu yang begini.
pas menstruasi kepengen sholat misalnya gitu. Nah, kok bisa gitu gimana? Ya soalnya saya ini ada masalah, saya kepengen berdoa. Saya itu tidak mantap berdoa kalau belum lewat sholat. Walaupun saya tahu ketika menstruasi itu tidak boleh sholat, tapi tidak apa-apa, tidak dinilai sholatnya. Yang penting doa saya mantap. Itu ya saya sudah pusing, ini maksudnya itu apa ya? Coba tuh, itu bagaimana bisa terjadi seperti itu? Bagaimana? Ada lagi orang yang sholatnya didobel-dobel. Saya pernah berkunjung pada seseorang ya, nggak keluar-keluar ya. Saya bilang lama banget ya, ada apa? Ternyata dia itu sholatnya digabung duhur, asar, maghrib, isya, taraweh. Dan saya bilang tuh, lah maksudnya apa kok kayak gitu? Dia bilang, itu aku masih mending daripada temenku malah ndak sholat. Memang aku tuh kalau suruh hidup tuh suruh medot-medot, waktu duhur sholat duhur, waktu asar sholat asar, gaweanku ndak selesai. Itu maksudnya itu apa ya? Nah ternyata orang itu semacam-macam ya. Maka Allah memberikan ketentuan sholat itu ada waktunya, ada waktunya, ada waktunya. Atau jangan sebaliknya begini, ada yang tanya begini, Budiah, bolehkah sholat itu dilakukan sebelum waktu sholat? Lah saya bingung lagi, ini maksudnya apa lagi gitu? Lah kenapa begitu? Lah daripada terlambat, mending saya sebelum adzan sholat dulu. Maksudnya itu gimana? Sahnya sholat itu setelah masuk waktu sholat, bukan perkara adzannya setelah masuk waktu sholat. Karena adzan itu cuma memberitahu aja bahwa saya mau sholat, siapa yang mau ikut gitu ya, mau masuk waktu sholat. Nah itu ternyata terjadi banyak kekacauan ya terhadap sholat itu. Maka itu menjadi agenda besar yang harus kita pahami dalam hidup ya. Tadi sholat, qiyamul lail, kemudian banyak berzikir ya. Nah ada lagi nih, bangun waktu sahur. Nah ini untuk anak-anak. Ibu-ibu rahimakumullah, seperti saya katakan tadi bahwa Ramadan itu paling bagus untuk kita merubah karakter. Walaupun kita punya target amal yang banyak, tapi ya jangan lupa bahwa amal yang bagus itu diikuti dengan meningkatnya kelapangan dada. Kalau kemudian kita itu beramal tapi sering nyesek ya, itu pasti target-target dunianya banyak. Ya. Kenapa iya? Oh, sampaikan begitu. Jadi kita itu disuruh melakukan segala sesuatu itu ya memang berakhir dengan lapang dada. Nah, khusus untuk anak-anak ya. Maka barangkali sekolahan juga bisa menyesuaikan. Kadang-kadang orang tua juga bingung. Ya, ada tugas puasa. Kalau tidak kemudian dikatakan tidak puasa, nilainya jelek akhirnya ibu-ibu itu ya. Dan tidak boleh ngasih tugas puasa. Kalau sahurnya jam 7 ya, kemudian bukanya jam 9, sahurnya jam 8, bukanya jam 10 itu enggak benar. Kalau memang mau melatih Ramadan, maka tahap-tahap ini harus diperhatikan. Ya, jadi yang kemudian dinilai adalah bangun waktu sahur. Dibangunkan. Ya, diberikan aja makanan yang disukai. Terlepas nanti kekuatan puasanya itu sampai seberapa, ya. Nggak usah pakai nangis, boleh gulung-gulung, boleh. Yang penting puasa itu enggak benar itu kayak gitu tuh. Dicari cara ya. Anak-anak dulu begitu. Anak-anak saya mulai puasa mulai 3 tahun. Ya. Anak-anak kalau tidak kuat makan dia, aku perutku sakit dan sebagainya. Saya bilang begini, kamu itu tadi pagi sudah tak minumi susu, ya susu 250 mili. Susu itu bertahan sampai 7 jam. Jadi harusnya ini belum lapar. Nanti lapar tuh jam 4. Berarti enggak lapar, enggak kepingin gitu. Jadi kalau anak-anak mau puasa itu pas sahur itu pakai protein dan lemak, jangan dibalik ya. Bukanya itu ada susu ya, makannya opor ya, oh semua protein. Kemudian pakai kolak kacang hijau ya, sudah itu suduan itu nanti ya. Sholat juga sakit, mau dibangunkan sahur sudah nggak lapar. Ya karena itu masih masak protein tadi. Ya, jadi kalau pas buka itu ya yang ringan-ringan. Kalau mau kolak, mau itu justru di sahur. Ya, protein, lemak, ya itu di sahur. Ya kalau ibu-ibu sih kalau nggak bisa makan banyak, kalau saya ya asupan protein seperti spirulina atau kemudian telur atau kemudian susu diminum pada waktu sahur. Itu jangan minum teh, ya. Nanti jam 8 itu sudah perih gitu ya. Karena itu memang energi yang langsung hilang, langsung muncul, langsung hilang. Jadi kalau pas buka, nah itu ya
gitu ya. Jadi anak-anak itu begitu dimatangkan dengan ilmu bahwa tidak apa, dan itu harus diiringi ya, harus diiringi. Biasanya kalau dulu saya anak-anak kecil pengajian 1 minggu saya liburkan ya, sekarang untuk ngiring anak-anak ya. Maka saya bilang sama ibu-ibu di majelis, puasa mau masuk enggak? Masuk Bu, saya bilang, tapi saya enggak mau ya kalau puasa pada bawa anak-anak, biar anak-anak itu di rumah enggak rewel, tapi di sini ibunya marah karena anaknya rewel ya. Tidak perlu sampai begitu ya, harus cari cara. Kalau memang ternyata kita belum bisa menenangkan anak-anak, jenengan diberitahu Allah bahwa kualitas jenengan yang memang harus ditingkatkan ya. Banyak berdoa, banyak zikir dan sebagainya. Sekali lagi puasa itu akan memberikan andil kepada kita energi, kekuatan ya, keberkahan itu hampir 700 kali lipat. Jadi bersabarlah ya untuk terus melakukannya ya. Tadi bangun waktu sahur itu penting ya. Maka kelak nanti sesudah bangun waktu sahur tidak buat makan. Banyak ibu-ibu bahkan ya tokoh-tokoh pengajian, dia mengatakan begini, Bu Diah, saya itu lebih suka ya mau tidur makan dulu ya, daripada nanti repot pakai sahur nanti pakai makan ya. Saya itu malah kalau makan pada waktu sahur itu lemes, katanya gitu. Nah saya bilang itu ya harus dirubah. Kata dia, coba ya Bu Diah, saya tak sahur tapi nanti nek lemes ya enggak tahu nanti, katanya gitu ya. Enggak, itu tidak benar ya, tidak benar begitu itu ya. Jadi bagian-bagian yang perlu kita pahami itu harus dilakukan ya. Kemudian tadi banyak zikir ya, ada tilawah, ada wirid, ada doa. Nah, maksimalkan saja kita melakukan dan menurunkan banyak rahmat untuk mendoakan diri kita, keluarga kita ya, lingkungan dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, memberikan makan orang yang tidak bisa makan. Itu mengandung beberapa arti. Satu, kalau puasa jangan berlebihan. Yang kedua, perhatikan betul lingkungan. Orang-orang yang memang tidak bisa berbuka dengan baik ya. Tapi artinya itu sebenarnya tidak memberikan buka itu sekedar di masjid kemudian malah pada dibuangi. Sebenarnya sangat bagus kalau kita bisa menemukan orang-orang yang tidak bisa makan. Dan itu memang harus jalan, kita harus keluar ya. Maka Allah pun akan memberikan bagian yang besar. Dan ini adalah agenda kehidupan. Dalam kehidupan setelah puasa pun amal yang sangat tinggi ya, diberikan kepada orang-orang yang bisa menemukan orang yang tidak bisa makan. Dan barang siapa bisa menemukan itu, maka dia akan mendapat karunia yang sangat besar di luar bayangannya ya. Begitu. Nah, ini bagian amalan-amal yang utama. Yang selanjutnya setelah kita bisa beramal utama, kehidupan itu butuh aktivitas menahan diri. Menahan diri, bahkan dari sesuatu yang diperbolehkan ya, bahkan dari sesuatu yang diperbolehkan. Artinya menahan diri dari segala sesuatu yang diperbolehkan dan menggantikan dengan yang lebih baik. Apa itu? Misalnya televisi ya, kalau bisa nego memungkinkan, kalau menurut saya sebaiknya televisi dimatikan atau banyak dimatikan di bulan puasa. Ya diganti dengan aktivitas-aktivitas ya. Kalau anak-anak butuh respon terhadap apa yang mereka lakukan, beri saja hadiah, entah itu hadiah uang dan sebagainya. Jangan berpikir begini, saya itu ya memberikan anak-anak hadiah ya, ketika kemudian dia bisa khatam ya 3 kali khatam saya kasih uang. Ada yang kemudian berkomentar begini, wah saya itu masalahnya nggak mau kalau niatannya dapat uang. Saya bilang maksud saya itu tidak begitu. Jadi itu ya, saya kepingin memberitahukan kepada anak-anak bahwa rezeki itu berbanding lurus dengan kebaikan yang dilakukan. Dan kebaikan yang banyak ya, kebaikan yang banyak itu ada di Quran. Karena 1 huruf pada hari biasa itu 10 kebaikan, 10 kebaikan. Kalau digambarkan dengan aktivitas biasa, kita gambarkan ya, ada nyapu kemudian ngepel ya, ada nyuci, ada nyetrika, masak ya, belanja, ini 6. Itu dalam Quran tuh 10 kebaikan dalam 1 huruf. Ketika Ramadan 1 huruf mendapatkan 700 kebaikan. 700 kebaikan ya. Maka wajar kalau kemudian saya memberikan ya penghargaan kepada orang yang khatam 3 kali ya, itu hanya sebagai sebuah pemberian penghargaan, sebuah pemahaman bahwa kalau kamu kepengen mendapatkan rezeki yang banyak ya, banyaknya berzikir, ada tilawah, ada wirid, ada. Ya kenapa Quran? Karena kalau kita tuh wirid ya wirid,
Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dan di dalam Quran itu terhadap ada kata subhanallah ya. Itu S-nya ada, baknya ada kan gitu. Di Quran lebih banyak. Nah itu tadi sebabnya agar mereka tahu. Banyak sekali saya banyak bertemu dengan orang-orang yang kemudian mempunyai masalah yang berat ya, kemudian diselesaikan dengan Quran. Ada seorang ibu ya, ditinggali 11 anak sama bapaknya meninggal ya. Maka dinasihatkan seorang ulama kepadanya, kalau kamu pengen mendapatkan jaminan rezeki ya, maka luangkan waktumu, atur waktumu itu bisa membaca Quran 10 juz sehari. Dan benar, dia baca itu 10 juz itu kalau kita mau serius ya, satu sebelum sholat, 1 juz sebelum sholat dan 1 juz setelah sholat. Itu sudah 10 juz. Dan benar, 11 anak itu mendapatkan jaminan kehidupan sampai mereka menikah. Ya, jadi itu benar. Kebaikan itu berbanding lurus dengan rezeki yang ada. Ya, maka itu bagian-bagian yang perlu kita pahami dari rahasia Ramadan, menetapkan kita agar dekat, senang, nyaman dengan berzikir. Ya, gitu. Anak-anak juga begitu, kasih hadiah. Saya sering umumkan kepada banyak anak-anak kemudian punya prestasi Quran bagus ya. Memang harus diapresiasi. Karena itu luar biasa. Ya, kemudian yang terakhir, bahwa setelah menyelesaikan ibadah apa saja, maka diperintahkan kepada kita untuk memancarkan kebaikan. Ya, jadi itu bagian-bagian yang perlu kita pahami bahwa hidup itu memang sesuatu yang memang harus kita perjuangkan ya, dan hasil dari setiap aktivitas kebaikan kita itu adalah berkembangnya kebaikan-kebaikan yang dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Ibu-ibu, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bersama saling bisa mendoakan agar kita mendapatkan bagian kebaikan dari apa-apa yang kita lakukan. Selamat berjuang, mudah-mudahan Allah memberikan bagian kebaikan dan kemudian akan mengokohkan kita menjadi sebab-sebab kebaikan. Al-haqqu min rabbik wal takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.